Gue rasa Uzbek, Korea, Australia, Qatar itu selevel semua lah. Oke. Jepang yang segrup sama Korea juga menang lawan Qatar. Kalian pasti merinding mendengar ulasan ini, teman-teman. Ngerinya formasi Shin Tae-yong. Uzbekistan bisa diobok-obok 5 penyerang Indonesia sekaligus. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Kalian pasti merinding mendengar ulasan ini teman-teman. Ngerinya formasi Shin Tae-yong. Uzbekistan bisa diobok-obok 5 penyerang Indonesia sekaligus. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Bambang Nurdiansyah, menjelaskan dampak mengerikan formasi Shin Tae-yong di laga semifinal Piala Asia U23 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Shin Tae-yong diyakini akan tetap menggunakan formasi 3-4-3 untuk laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Duel Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan ini digelar malam ini, 29 April 2024, di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Bambang Nurdiansyah sedikit membedah formasi langganan Shin Tae-yong yang dinilai mampu memberi dampak mengerikan terhadap Uzbekistan. Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia di tahun 2005 ini, formasi Shin Tae-yong bisa membuat Uzbekistan diobok-obok 5 penyerang sekaligus. Ramadan Sananta diprediksi akan menjadi pelengkap Trisula Maut di lini serang bersama Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Ketiga pemain ini sama-sama memiliki tipikal yang cepat, ditambah mengusung gaya bermain umpan-umpan pendek yang menyulitkan Uzbekistan. Meski Uzbekistan memiliki pemain berpostur tinggi, Bambang meyakini pengalaman melawan Yordania dan Australia bisa dijadikan referensi. Tipikalnya cepat-cepat ini anak-anakan, Marcelino, Sananta, Witan. Masalahnya sekarang yang dihadapi Uzbekistan, ucap Bambang Nurdiansyah. Tipe-tipe bermainnya tipikal Eropa. Main bolanya sudah bagus ini anak-anak, sabar, bola mengalir terus, kapan harus cepat itu dilakukan itu yang paling penting. Karena Uzbekistan orangnya juga besar-besar. Bola-bola pendek itu sangat menyulitkan buat mereka, tapi kalau direct play karena tinggi-tinggi akan sulit untuk Indonesia. Tapi mereka lawan Korea, lawan Australia bisa membuktikan, imbuhnya. Penggunaan formasi 3-4-3 juga bisa membuat pergerakan Marcelino dan Witan menjadi bebas, asalkan dua pemain kunci memainkan perannya dengan baik. Menurut Bambang, dua pemain kunci Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 ada pada sosok Ivar Jenner dan Nathan Choyaon. Kedua pemain ini bisa menjadi penyeimbang baik saat menyerang maupun bertahan, khususnya dalam posisi menyerang menggunakan 5 pemain. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas U23 yang akan menjalani partai hidup mati melawan Uzbekistan malam ini. Berikan prediksi skor kalian teman-teman. Bismillah. Mimin prediksi 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Ayo Garuda Muda. Ini momentum kita untuk berprestasi. Ini momentum kita untuk menjadi raksasa Asia. Ini momentum kita untuk bisa berlaga di pesta olahraga paling bergengsi di dunia. Olimpiade Paris. 280 juta penduduk Indonesia mendukung MU Garuda. Buktikan. 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 Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Bravo ST. Bravo Timnas. Bravo PSSI. Selamat berjuang Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Dua pemain tenaga tambahan dalam penyerang dalam posisi ini ada pada sisi wingback yang kemungkinan diisi Pratama Arhan dan Fajar Fatur Rahman. Kuncinya key player dua orang ini, Ivar Jenner dan Nathan Choyaon. Kalau Arhan sama Fajar, itu jadinya guiding wing, ujar Bambang Nurdiansyah. Kalau skema seperti ini, itu Marcelino bergerak bebas. Bergerak ke dalam, Witan juga bergerak ke dalam, siapa yang ada di wing? Antara Arhan dan Fajar. Artinya apa? Kita kalau menyerang bisa 5 penyerang kita.
Nah, Jenner sama Nathan ini bisa menjadi penyeimbang. Mungkin Jenner yang masuk ke depan, Nathan-nya stay gitu, imbuhnya. Berikut prediksi formasi Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Formasi Timnas U23 Indonesia, 3-4-3. Kiper, Hernando Ari. Bek, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ferrari. Gelandang, Fajar Fatur Rahman, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Pratama Arhan. Penyerang, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand. Kasih paham Pak Erick? Erick Thohir sebut Indonesia raksasa tertidur. Fans Vietnam nyinyir. Kalahkan dulu Uzbekistan. Erick Thohir dengan tegas menyatakan melalui wawancara dengan Al Jazeera bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Tren positif sepak bola Indonesia mulai mendapat perhatian internasional. Pada awal April ini, Timnas Indonesia mencatat prestasi sebagai tim dengan lonjakan peringkat FIFA tertinggi di dunia, naik sebanyak 8 tingkat. Dalam pembaruan peringkat FIFA tersebut, Indonesia berhasil naik dari peringkat 142 menjadi 138. Tidak hanya itu, skor poin Indonesia juga mencapai yang tertinggi di antara seluruh anggota FIFA, yaitu 30.04. Peningkatan yang signifikan terjadi setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dengan skor 1-0 dan 3-0. Kembali, sepak bola Indonesia mengejutkan di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bangkit setelah kekalahan 2-0 dari tuan rumah Qatar dalam pertandingan kontroversial di Grup A. Anak-anak asuh Shin Tae-yong kemudian meraih kemenangan 1-0 melawan Australia dan 4-1 melawan Yordania. Di perempat final, Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil sensasional dengan mengalahkan favorit juara Korea Selatan. Mereka berhasil menang dalam adu penalti dengan skor 11-10 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Meskipun banyak yang memuji kemajuan sepak bola Indonesia, masih ada yang meragukannya. Garuda Muda kini akan menghadapi favorit juara lainnya, Uzbekistan, di semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam wawancara dengan jaringan televisi terkenal, Al Jazeera, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Kami seperti raksasa yang tertidur, kami harus bangkit, tegasnya dalam wawancara yang disiarkan pada 27 April. Ketua Umum PSSI serta Menteri BUMN tersebut menambahkan, Anda tidak bisa menghentikan mimpi kami. Jika kami bisa lolos ke Olimpiade, itu akan menjadi mimpi yang lebih besar bagi kami. Ya, Indonesia hampir berhasil tampil di Olimpiade Paris 2024. Itu akan menjadi penampilan kedua Indonesia di Olimpiade setelah tahun 1956 sebelum aturan pembatasan usia menjadi U23 mulai diterapkan sejak 1992. Garuda Muda memiliki 4 kesempatan untuk lolos ke Olimpiade. Kesempatan pertama hingga ketiga adalah dengan menjadi juara, runner-up, atau peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Sementara kesempatan terakhir adalah dengan memenangkan pertandingan playoff melawan Guinea dari Afrika. Wawancara Erick dengan Al Jazeera menarik perhatian berbagai media, termasuk VN Express dari Vietnam. Beberapa penggemar Vietnam memberikan beragam kritik terhadap pernyataan Erick. Tran Antuan, misalnya, mempertanyakan, kapan Indonesia pernah menjadi raksasa Asia dan meraih prestasi gemilang? Menurutnya, raksasa tertidur, mengacu pada tim yang pernah hebat di masa lalu. Hoang juga heran mengapa Erick menyamakan sepak bola Indonesia dengan raksasa tertidur. Raksasa tertidur yang mana? Di masa lalu, Indonesia tidak memiliki prestasi apapun, tapi sekarang disebut sebagai raksasa tertidur. Sepak bola Indonesia memang sedang bangkit, tapi keberanian mereka masih perlu diuji, katanya. Beberapa penggemar Vietnam lainnya memprediksi bahwa mimpi Indonesia akan berakhir saat menghadapi Uzbekistan. Para pemain Timnas U23 Indonesia, kalahkan Uzbekistan terlebih dahulu, baru Anda akan diakui sebagai raksasa, kata Hayaan. Garuda Muda akan bertanding melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh wasit Shen Yinhao dari Cina. Ini merupakan pertandingan kedua bagi Yinhao setelah memimpin pertandingan Thailand melawan Arab Saudi dengan 4 kartu kuning. Indonesia versus Uzbekistan. Zainuddin Amali. Pertandingan ringan buat Shin Tae-yong. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebutkan bahwa pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 dianggap mudah bagi Shin Tae-yong. Zainuddin Amali memberikan pandangan sebelum pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia dan Uzbekistan. Pertandingan antara Timnas U23 Indonesia dan Uzbekistan digelar pada Senin, 29 April 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Timnas U23 Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong diyakini dapat menghentikan rekor tanpa kebobolan Uzbekistan hingga babak perempat final. Amali menyampaikan hal ini sambil menjelaskan kondisi terkini para pemain Timnas U23 Indonesia yang telah pulih. Selain itu, Amali juga menginformasikan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah kembali ke Qatar untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda Muda. Ya, kita harus optimis untuk menghentikan rekor tanpa kebobolan Uzbekistan, ujar Zainuddin Amali. Jika federasi tidak optimis, hal tersebut bisa mempengaruhi mental anak-anak di lapangan. Kemarin saya telah berdiskusi dengan Ketua Umum, dan beliau sudah berangkat ke sana semalam. Dia akan mendampingi langsung para pemain. Para pemain diyakini berada dalam kondisi bugar, dan yang paling penting adalah mental mereka, tambahnya. Lebih lanjut, Amali menyatakan bahwa para pemain sepertinya telah melepaskan beban setelah mencapai target babak perempat final. Namun, keinginan untuk mencapai puncak masih sangat besar di hati para pemain yang bercita-cita tampil di Olimpiade. Amali berharap Timnas U23 Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan, lolos ke final, dan mendapatkan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Mereka sepertinya telah melepaskan beban, karena mereka telah mencapai target awal dan sekarang hanya tinggal menghadapi Uzbekistan, ujar Amali. Dan itu akan membuat impian mereka tampil di Olimpiade menjadi kenyataan. Saya mendapatkan informasi dari para pemain, mereka sangat rileks dan sangat ingin tampil di Olimpiade. Jadi mereka harus memenangkan pertandingan ini agar bisa langsung mendapatkan tiket ke Paris, tambahnya. Sementara itu, Amali percaya sepenuhnya pada Shin Tae-yong mengenai taktik dan strategi yang akan digunakan melawan Uzbekistan nanti. Menurut anggota Partai Golkar ini, pertandingan melawan Uzbekistan dianggap lebih mudah bagi Shin Tae-yong daripada melawan Korea Selatan sebelumnya. Tentang strategi, kita percayakan kepada pelatih ST, dia pasti sudah merancang apa yang harus dilakukan dalam strategi dan taktik menghadapi Uzbekistan, kata Amali. Saya pikir pertandingan yang paling berat bagi ST adalah yang sebelumnya, saat melawan Korea, karena itu tidak hanya tentang pikiran, tetapi juga taktik dan strategi. Dan dia juga memiliki beban tersendiri karena harus mengalahkan negaranya sendiri dan pernah melatih di sana. Itulah yang menurut kami merupakan beban terberat bagi ST. Sedangkan sekarang dia lebih ringan karena yang dihadapinya adalah Uzbekistan, tambahnya. Tembok baja di depan Hernando Ari. Indonesia bisa mainkan 7 bek lawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia menunjukkan kekuatan lini belakang yang tangguh, sulit ditembus oleh Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Hingga 7 pemain mampu berperan sebagai bek sekaligus. Lini belakang menjadi salah satu keunggulan Timnas U23 Indonesia dalam perjalanan mereka ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Meskipun kebobolan 5 gol, pertahanan Timnas U23 Indonesia telah menampilkan performa terbaiknya dalam turnamen tersebut. Kombinasi 3 bek seperti Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho, yang juga menjadi kapten, bermain kokoh sebagai pagar pertahanan di depan kiper Hernando Ari. Meski performa pertahanan Indonesia mengalami fluktuasi, mereka menunjukkan peningkatan saat melawan Australia dan Yordania setelah kebobolan 2 gol oleh Qatar melalui skema bola mati. Setelah pengalaman melawan Korea Selatan, para bek Timnas U23 Indonesia sudah teruji dan siap menghadapi Uzbekistan di semifinal. Ujian itu datang dari Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas Indonesia tahun 2005 dan legenda sepak bola Indonesia.
yang tidak meragukan kemampuan para bek timnas U23 Indonesia. Namun, Shin Tae-yong menyoroti pentingnya peran Pratama Arhan dan Fajar Fatur Rahman sebagai bek sayap dalam skema sepak bola modern. Ketika bertahan, Arhan dan Fajar diharapkan dapat turun membantu pertahanan dengan cepat, terutama saat menghadapi serangan cepat Uzbekistan. Menurut Bambang Nurdiansyah, serangan cepat Uzbekistan dapat diantisipasi dengan memiliki 7 pemain Indonesia yang dapat berperan sebagai bek. Selain Arhan dan Fajar, gelandang seperti Ivar Jenner dan Nathan Choyaon juga dapat turun membantu pertahanan. Pertandingan semifinal antara Timnas U23 Indonesia dan Uzbekistan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Senin, 29 April 2024, menjadi ujian bagi kedua tim. Uzbekistan, sebagai juara bertahan pada edisi 2018, dan Indonesia, sebagai tim debutan, akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Beda dengan Fahri Husaini soal Rafael Struijk absen. Legenda Arseto Solo. Kekuatan Indonesia berkurang. Legenda Arseto Solo, Bambang Nurdiansyah, menyoroti absennya Rafael Struijk yang berdampak pada kekuatan Timnas U23 Indonesia di semifinal Piala Asia U23 2024. Rafael Struijk tidak akan tampil dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi legenda Arseto Solo. Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas Indonesia tahun 2005, memiliki pandangan tersendiri mengenai absennya Rafael Struijk di pertandingan penting ini. Berbeda dengan Fahri Husaini yang melihat absennya Struijk sebagai kesempatan untuk melihat kemampuan Ramadhan Sananta, Bambang Nurdiansyah menyatakan bahwa Indonesia kehilangan kekuatan penting. Menurutnya, absennya Struijk secara langsung melemahkan kekuatan Timnas U23 Indonesia. Meskipun demikian, Coach Banur yakin bahwa tim pelatih Timnas U23 Indonesia telah menyiapkan strategi untuk menghadapi situasi ini. Rafael Struijk harus absen dalam laga semifinal melawan Uzbekistan karena mendapat 2 kartu kuning saat melawan Yordania dan Korea Selatan. Ramadhan Sananta dianggap sebagai pemain yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Struijk dalam satu pertandingan ini. Kekuatan tim akan berkurang, tetapi dalam sepak bola, hal seperti ini sering terjadi, ujar Bambang Nurdiansyah. Pelatih pasti telah menyiapkan strategi, mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti yang terjadi sekarang. Cedera bisa terjadi jika tidak karena kartu. Pertimbangan untuk memainkan Ramadhan Sananta sudah dipikirkan dengan matang oleh tim, tambahnya. Meskipun enggan meremehkan kualitas Ramadhan Sananta sebagai striker, pelatih yang pernah menangani beberapa klub besar Liga Indonesia ini mengakui perbedaan kualitas antara Struijk dan Sananta. Banur menjelaskan bahwa Struijk adalah striker tipe killer yang mampu mengubah peluang menjadi gol, sementara Sananta memiliki kualitas bagus dan hanya perlu meningkatkan kepercayaan diri untuk menampilkan kemampuannya sepenuhnya. Dalam hal kekuatan, pasti akan berkurang karena keduanya memiliki tipe dan kualitas yang berbeda, kata Bambang Nurdiansyah. Struijk adalah seorang penyelesaian, jika ada peluang, dia bisa mencetak gol. Finishing dan tekniknya bagus. Namun Sananta juga memiliki kualitas yang bagus. Kualitasnya cukup bagus menurut saya, tambahnya. Semua orang menantikan dengan antusias kejutan apa yang akan ditampilkan oleh Sananta jika menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam laga melawan Uzbekistan. Hadapi Uzbekistan, Timnas U23 Indonesia menanti tuan rumah kedua Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa luar biasa ketika bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Selama ini, Garuda Muda telah bermain sebanyak 3 kali di stadion yang dapat menampung 10.000 penonton tersebut. Bahkan, Timnas Senior juga pernah berlaga di tempat tersebut pada ajang Piala Asia U23 2023. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Selain itu, Garuda Muda berhasil mengalahkan Australia dan Yordania di babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Mereka juga memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan pada babak perempat final. Hal ini menandakan bahwa Timnas Indonesia telah mencatatkan 100% kemenangan ketika bermain di stadion tersebut. Sekarang, mereka akan kembali bermain di rumah kedua mereka itu.
Timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Timnas U23 Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, kemungkinan besar Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berharap mendapat keberuntungan dari salah satu stadion terkenal di Doha. Dapat dikatakan bahwa Timnas Uzbekistan lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia dalam pertandingan malam nanti. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini, anak asuh Timur Kapadze telah menunjukkan performa yang sangat baik. Mereka berhasil menjadi juara grup D dan berhasil mengalahkan 3 pesaing yaitu Kuwait, Malaysia, dan Vietnam. Selain itu, Alisher Odilov dan kawan-kawan juga telah mencetak 12 gol sepanjang turnamen ini. Yang menarik, gawang yang dijaga oleh Abdul Fohid Nematov juga belum kebobolan. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia menjadi runner-up grup A. Mereka menelan kekalahan dari Qatar, 0-2, dan memenangkan 2 pertandingan melawan Australia, 1-0, dan Yordania, 4-1. Anak asuh Shin Tae-yong juga mencetak 7 gol dan kebobolan 5 kali sepanjang turnamen. Sebelum bertemu di babak semifinal Piala Asia U23 2024, Uzbekistan dan Indonesia sebenarnya sudah pernah bertemu pada tahun 2023. Kedua tim saling berhadapan di babak 16 besar Asian Games 2022. Garuda Muda yang saat itu dilatih oleh Indra Syafri harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-2. Sepak bola Indonesia sedang menuju perkembangan pesat di Asia Tenggara. Dengan adanya generasi U23 yang berbakat dan pelatih berpengalaman Shin Tae-yong, sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat di Asia Tenggara berkat adanya generasi U23 yang berbakat dan dibimbing oleh pelatih berpengalaman, Shin Tae-yong. Prestasi Timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024 di Qatar telah menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh Asia. Garuda Muda berhasil mencapai babak semifinal setelah menghadapi berbagai rintangan berat. Perjalanan sulit yang dilalui Timnas U23 Indonesia telah menarik perhatian media Vietnam. Menanggapi kesuksesan Timnas U23 Indonesia, Tan Hinian menyoroti beberapa faktor yang mendukungnya, termasuk komposisi skuad yang terdiri dari pemain naturalisasi dan pemain lokal yang memiliki pengalaman bermain di liga domestik serta kompetisi internasional. Pelatih Shin Tae-yong dianggap sebagai faktor penting dalam kemajuan sepak bola Indonesia, dengan kemampuannya dalam rotasi gaya bermain dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Tim U23 Indonesia, yang mayoritas terdiri dari pemain berusia 21 dan 22 tahun, masih memiliki potensi besar untuk mencapai prestasi lebih tinggi di masa depan, terutama dengan adanya pemain naturalisasi yang juga masuk dalam radar timnas. Bagi sepak bola Indonesia, mencapai babak semifinal Piala Asia U23 bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar. Simak ini baik-baik teman-teman. 4 fakta menjelang laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. 1. Uzbekistan berusaha mencapai gelar kedua. Timnas Uzbekistan U23 bertekad untuk menambah gelar mereka di Piala Asia U23. Setelah sukses pada tahun 2018, di mana mereka mengalahkan Vietnam di final, Timur Kapadze dan timnya berambisi meraih prestasi serupa kali ini. 2. Perjalanan menuju final. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen ini. Setelah tampil solid di fase grup, mereka melanjutkan momentum positif dengan mengalahkan lawan-lawan tangguh di babak knockout. Kualifikasi ke semifinal datang setelah pertandingan dramatis melawan Korea Selatan. Uzbekistan juga menampilkan performa yang gemilang dengan mencapai semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi dalam pertandingan yang sengit. 3. Sejarah pertemuan yang momenal. Pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan akan menciptakan momen bersejarah karena keduanya belum pernah bertemu dalam sejarah turnamen Piala Asia U23. Kedua tim akan saling berjuang dengan gigih untuk meraih kemenangan, meningkatkan ketegangan dan intensitas pertandingan. 4. Ambisi meraih gelar. Baik Indonesia maupun Uzbekistan memiliki ambisi besar untuk menjadi juara di Piala Asia U23 2024.
Kemenangan dalam pertandingan semifinal akan membawa salah satu tim lebih dekat ke impian tersebut, meningkatkan tingkat ketegangan dan intensitas pertandingan. Apakah Indonesia akan berhasil mengalahkan Uzbekistan dan melangkah ke final? Saksikan perjuangan timnas Indonesia U23 dalam meraih kejayaan di Piala Asia U23 2024. Pelatih Persib sebut timnas U23 Indonesia dan Uzbekistan sama kuat. Adu penalti terulang lagi demi tiket final. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah memberikan prediksinya mengenai pertandingan antara timnas U23 Indonesia melawan timnas U23 Uzbekistan. Malam ini, timnas U23 Indonesia berada di ambang penciptaan sejarah baru. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, tim ini akan bermain dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di babak 4 besar ini, Garuda Muda akan bertarung melawan timnas U23 Uzbekistan. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Secara teori, timnas Uzbekistan jelas lebih diunggulkan daripada Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Timur Kapadze sudah mencapai babak semifinal sebanyak 4 kali dalam sejarah turnamen ini. Mereka bahkan pernah menjadi juara pada tahun 2018 dengan mengalahkan Vietnam 2-1. Sementara itu, timnas Indonesia hanya berstatus sebagai debutan dalam turnamen ini. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong mampu menunjukkan kualitasnya yang tidak kalah dari lawan-lawannya di Piala Asia U23 2024. Sebelum pertandingan, Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, memberikan prediksinya mengenai pertarungan sengit malam ini. Pelatih asal Kroasia tersebut menyatakan bahwa Uzbekistan akan menjadi lawan yang sulit bagi Indonesia. Menurutnya, skuad timnas Uzbekistan lebih kuat daripada Korea Selatan, lawan Indonesia di babak perempat final. Uzbekistan adalah tim yang bagus dan akan menjadi lawan yang sulit, ujar Bojan Hodak. Saya pikir mereka lebih unggul daripada Korea Selatan, tambahnya. Namun, ia juga mengakui bahwa kualitas tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong tidak boleh diabaikan. Meskipun masih debutan, timnas Indonesia berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Bojan Hodak melihat bahwa peningkatan performa timnas tidak terlepas dari hubungan baik antar pemain. Ia melihat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan semakin matang dalam membangun kerjasama. Tapi timnas U23 Indonesia juga semakin baik dalam setiap pertandingan, jelasnya. Lebih lanjut, Bojan tidak dapat dengan pasti memprediksi siapa yang akan menang dalam pertandingan malam ini. Baginya, kekuatan antara Indonesia dan Uzbekistan sama kuat untuk saat ini. Jadi peluangnya 50-50, ungkapnya. Dengan demikian, anak-anak asuh Shin Tae-yong harus mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pasalnya, kemungkinan pertandingan kali ini akan berakhir dengan adu penalti, seperti pertandingan melawan Korea Selatan di babak perempat final sebelumnya.